Sabar an Abi Sa'ad bin Malik bin Sanan al-Khudri radhiyallahu anhu anna nasan minal ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum summa sa'aluhu fa'atahum hatta nafida ma indahu faqala lahum ma yakunu indi min khairin falan addakhiruhu ankum wa may yasta'fif yu'affahullah wa may yastaghni yughnihillah wa may yatasabbaru yusabbarhullah wa ma u'ti ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabar. Dari Abu Sa'ad bin Malik bin Sanan al-Khudri bahwa beberapa orang dari golongan Ansar meminta sesuatu kepada Rasulullah, lalu beliau pun memberi mereka. Kemudian mereka meminta lagi, maka beliau pun memberi mereka sampai habis apa yang ada pada beliau. Lalu beliau bersabda kepada mereka, kebaikan yang ada padaku tidak akan aku simpan sehingga tidak diberikan kepada kalian. Barang siapa menahan, maka Allah akan menahannya. Barang siapa tidak membutuhkan, maka Allah akan menjadikannya tidak membutuhkan. Dan barang siapa berusaha sabar, maka Allah akan menjadikannya sabar. Tidaklah seseorang diberi suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertawakallah kepada Allah supaya kamu beruntung. Ali Imran 200. Dalam ayat lain disebutkan, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Az-Zumar 10. Ar-Raghib berkata, sabar adalah tabah dalam kesempitan. Sabar adalah menahan kecenderungan jiwa terhadap tuntunan akal. Ibnu Hajar berkata, sabar adalah menahan kecenderungan jiwa terhadap perbuatan aniaya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Bisa juga berarti kelembutan. Sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa sabar terhadap derita adalah perjuangan jiwa. Allah telah membuat jiwa manusia bisa merasakan sakit karena suatu perbuatan terhadap fisik atau perkataan yang didengarnya. Oleh karena itu, Nabi merasa berat ketika kaum musyrikin mendustakannya, namun beliau tetap bersabar ketika mengetahui besarnya pahala orang-orang yang bersabar dan bahwa Allah akan memberikannya pahala tanpa batas. Orang yang bersabar lebih besar pahalanya daripada yang berinfak, karena kebaikannya dilipat gandakan hingga 700 kali. Padahal suatu kebaikan pada dasarnya dibalas dengan 10 kali lipat, kecuali bagi siapa yang Allah kehendaki, maka akan ditambahkan. Dalam hadis di atas disebutkan bahwa keutamaan sabar dan anjuran bersabar. Sabar merupakan sifat terpuji dan perangai yang disukai. Ia akan berakibat baik, dampaknya terpuji, dan menghimpun banyak manfaat. Sikap ini memberikan kesempatan kepada setiap muslim untuk memikirkan hal yang bermanfaat dan menimbang-nimbang perkaranya dengan mata, sehingga ia tidak melakukan kecuali yang akan mendatangkan manfaat dan akibat yang baik. Ada 3 jenis sabar. Sabar terhadap yang diperintahkan Allah, yaitu sabar dalam ketaatan dan melaksanakan tugas ibadah, serta dalam menghadapi kesulitan dalam pelaksanaannya. Yang kedua, sabar terhadap apa yang dilarang Allah, yaitu sabar terhadap hal-hal yang diharamkan, kemaksiatan dan dorongan syahwat.
serta dalam menahan jiwa untuk tidak mendekatinya, dan menahan paksaannya serta mengendalikannya agar tidak terjerumus ke dalam kenistaan. Allah berfirman, adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-Nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. An-Nazi'at 40:41. Yang ketiga, sabar terhadap musibah yang menyakitkan, bencana yang membinasakan, ujian dan cobaan, serta apapun penyebab dan bentuknya. Setiap muslim diperintahkan untuk bersabar dalam melaksanakan ketaatan dan menjalankan perintah. Firman-Nya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Al-Baqarah 153. Yang mana hasilnya adalah jaminan Allah. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 153. Di antara kondisi yang menuntut kesabaran adalah saat berhadapan dengan pasukan musuh, sebagaimana firman Allah, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan musuh, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Al-Anfal 45. Sabar dan tabah dalam menghadapi kesulitan di medan dakwah termasuk sifat para nabi. Allah berfirman, maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dan rasul-rasul yang telah bersabar, dari rasul-rasul yang telah bersabar. Al-Ahqaf 35. Karena dengan kesabaran dan keyakinan akan diperoleh kepemimpinan dalam agama. Allah berfirman, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. As-Sajdah 24. Oleh karena itu, saling menasihati dengan kesabaran dan kelembutan termasuk ciri masyarakat Islami. Allah berfirman, dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Ringkas kata, bahwa orang yang bersabar karena mengharap dengan melihat wajah Allah, maka balasannya adalah surga. Allah berfirman, dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Rabb-Nya, mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga Aden, yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang salih dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan, salamun alaikum bima sabartum. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Ar-Ra'd 22-20. Ketahuilah bahwa manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian yang serupa, kemudian yang serupa. Seseorang akan mendapat cobaan sesuai dengan kadar agamanya. Jika agamanya kuat, maka cobaannya keras. Dan jika agamanya rapuh, maka cobaannya sesuai dengan kadar keagamaannya. Cobaan tidak akan lepas dari seorang hamba sampai Allah membiarkannya berjalan di muka bumi tanpa ada satu kesalahan pun padanya. Contoh kesabaran para nabi banyak sekali. Ibrahim dan Ismail alaihissalam pernah menerima perintah Allah, lalu mereka menerima dan bersabar sampai akhirnya Allah mengganti Ismail dengan sebelihan yang besar. Nuh alaihissalam menerima penentangan dan rintangan dari kaumnya, lalu beliau pun bersabar sehingga akhirnya Allah menenggelamkan mereka semua kecuali Nuh dan orang-orang yang beriman kepadanya. Demikian juga Yakub, Yusuf, Ayub, Musa, Zakaria, Yahya dan Isa alaihissalam, namun mereka tetap bersabar.
Kemudian Nabi kita Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menerima berbagai macam tindak kekerasan dan penghinaan dari penduduk Taif. Beliau dilempari oleh orang-orang bodoh dan orang-orang ahli ibadah penduduk itu, sehingga kaki beliau yang mulia berdarah. Beliau juga menerima banyak penderitaan dari kalangan kaum kafir Quraisy. Setelah berada di Madinah, beliau bersabar dan tetap berjuang sehingga mampu mendirikan landasan negara terbesar yang pernah dikenal manusia dan membentuk masyarakat terbaik yang pernah disaksikan oleh bumi. Ibnu Taimiyah berkata, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran penghindaran yang baik, kerelaan yang baik, dan kesabaran yang baik. Ada yang mengatakan bahwa penghindaran yang baik adalah penghindaran tanpa menyakiti. Kerelaan yang baik adalah kerelaan tanpa disertai celaan, dan kesabaran yang baik adalah kesabaran tanpa disertai keluhan kepada makhluk. Oleh karena itu, ketika dibacakan kepada Ahmad bin Hambal di saat sakitnya, sesungguhnya burung merak tidak menyukai keluhan orang yang sakit. Imam Ahmad berkata, itu adalah keluhan. Beliau tidak mengeluh hingga meninggal dunia. Adapun mengeluh kepada Allah tidak bertentangan dengan kesabaran yang baik. Karena Yakub berkata sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya padaku. Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Al-Yusuf Yusuf 83. Dalam ayat lain Allah mengisahkan, Yakub menjawab, sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya. Yusuf 86. Abdul Aziz bin Rawat berkata, 3 hal yang termasuk khazanah surga: menyembunyikan musibah, menyembunyikan sakit, dan menyembunyikan sedekah. Abdullah bin Muhammad Al-Harwi berkata, termasuk mutiara kebaikan adalah menyembunyikan musibah. Aun bin Abdullah berkata, kebaikan yang tidak disertai keburukan adalah bersyukur di saat sehat dan bersabar di saat tertimpa musibah.